Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Di episode sebelumnya, Pang sudah mengalami rasa malu berkali-kali akibat hadiah yang dikirimkan oleh Odd. Mimpinya juga sekarang sirna. Ia juga tak bisa lagi menjadi idol favorit di grup bandnya. Dan ya, menurut kalian gimanakah nasibnya di episode ketiga ini, dan apakah si Nun, kakaknya perang cupu itu, akan berguna ataukah bakalan Ploy yang bertindak lebih keras lagi kali ini? So, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Pang mengeluhkan cita-citanya yang sudah pupus karena kejadian sebelumnya. Tapi si kakak berusaha memberikan semangat. Apalagi dari ucapannya, Pang kangen kepada kedua orang tuanya yang meninggal karena sebuah kecelakaan. Sang kakak penasaran apa yang sudah menimpa adiknya. Num pun melihat video-video adiknya yang viral di sosial media. Video itu memang jelas, sangat mempermalukan Pang di internet. Dan kemudian seorang bocah datang, ingin memperbaiki keyboard laptopnya. Num memberikan nota, menyuruhnya menunggu selama 3 hari, dan bocah itu pun pergi. Oke, balik ke video Pang. Num melihat beberapa video yang seakan-akan memiliki hubungan dengan Odd. Juga ia menemukan suatu logo aneh, yaitu logo toko hadiah. Dan dibantu kemampuan hackingnya, Num mendapatkan suatu file rahasia milik Odd berisikan foto-foto aneh Pang yang diedit menjijikan oleh Odd. Spontan emosi Num naik, dan saat itu juga datanglah preman sebelumnya beserta anak buahnya pada waktu itu. Ia ternyata kembali menagih hutang kepada Num. Di sini kita baru sadari kalau kumpulan preman ini adalah sekelompok homoseksual atau gay. Ucap ketua preman menggoda Num. Ya, maksudnya itu adalah Num cukup dengan mereka dan hutangnya lunas gitu loh. Odd sedang berjalan sendirian, ditambah rasa gelisah. Dari samping, Num datang dan menghajarnya, meminta Odd mengaku apakah ia yang memberi hadiah kepada Pang adiknya. Tak kuasa terus dihajar, Odd pun mengaku iya. Num sangat emosi, memukul Odd hingga pingsan. Lantas ia menumpahkan cairan botol kecil di tubuh Odd. Di situ ada logo toko hadiah. Apakah Num? Oke, lanjut dulu. Dari sini maka terjadilah hal-hal yang merenggut masa depan Odd dan sudah disetubuhi oleh komplotan preman gay yang meminjamkan uang kepada Kak Num. Wah, kejam juga nih si Num. Di depan layar, Cut melihat berita-berita viral yang sepertinya terhubung dengan kasus kematian guru di sekolah waktu itu. Termasuk salah satu murid yang viral juga, Odd. Besok hari kemudian, pacar Cut bernama Bel datang. Ia sudah mengetahui kalau Cut terkena skors, sebab di beberapa kasus lama ada hal yang mencurigakan. Ada semacam pola-pola logo aneh di sana, yang mana ucapan itu membuat Bel agak gelisah. Lalu untuk memecah suasana, ia malah bercanda, membuat gairah Cut muncul. Pintar kamu Bel. Oke, lanjut. Besoknya di sekolah, Cut menghampiri Bu Kim. Ia meminta informasi tentang Odd yang memang ternyata sudah lama cuti sekolah. Bu Kim pun memberikan alamat rumah Odd. Anak itu membuka pintu setelah terdengar suara bel. Cut sudah menunggu di depan. Ia pun menanyai kabar Odd dan langsung to the point bertanya tentang logo aneh itu dan sebuah foto penampakan Mr. B yang tak sengaja tertangkap kamera. Odd tak memberikan jawaban, ia malah memilih untuk menghindar. Lu menonton acara berita tentang adik yang dibawakan oleh Bel. Iya, di sini jelas ya kalau Bel dan Num gak saling kenal, kebetulan aja gitu. Lalu gak lama, Num menelpon pemilik laptop rusak pada waktu itu, mengatakan kalau keyboard laptopnya sudah benar dan pemiliknya akan datang tak lama lagi. Beberapa waktu kemudian, pemilik bangunan di sana atau tuan tanah datang menagih uang sewa gedung. Nah, baru saja Num mau membayar, uangnya diambil oleh si komplotan preman homoseksual yang tiba-tiba muncul dari belakang. Ia mengatakan kalau yang kemarin itu belum cukup untuk membayar hutang Num. Pokoknya kalau nggak mau bayar, kau akan menghabiskan malam bersamaku, ucap si preman menggoda Num. Gara-gara itu, kebencian di hatinya semakin mendalam dan ia pun pergi ke toko hadiah untuk orang yang Anda benci. Dugaan kita benar sebelumnya. Num memang pernah ke sana. Bahkan kata Mr. B, bocah ini pernah membeli hadiah level 4. Dan sekarang, Num juga ingin melakukannya lagi, membeli hadiah level 4 buat si kepala preman. Produk yang dipegang ini adalah setir mobil yang dirancang khusus dapat menyebabkan kecelakaan, ucap Mr. B. Num pun lekas setuju dan mengambilnya. Sewaktu melakukan transaksi, Num ternyata adalah pelanggan premium dan untuk itu Mr. B memberikannya bonus. Ia memberitahu sesuatu.
ada seseorang yang memberikannya 3 hadiah level 4. Wah, banyak banget ya. Tapi Num sejauh ini belum mendapatkannya. Dewi keberuntungan berada di pihakmu, ucap Mr. B. Num pun panik tak menemukan jawaban, meski ia sudah berkali-kali mencoba menebak siapakah orang yang membencinya. Dan karena itu, Num pun memutuskan untuk memberikan hadiah level 4 pada beberapa orang lagi. Yang mana sepertinya itu cukup menguras umur Num. Terlihat sewaktu ia pulang dari toko hadiah, badannya sudah tak kuat lagi, dan ia pun tumbang dari motor. Di malam hari yang sama, Papa Ploy menemukan kertas yang dulu sempat dirobeknya. Dan di sini, Ploy diberikan nasihat. Ia diingatkan kembali tentang apa yang terjadi waktu dulu, sewaktu ia tak mengikuti nasihat papanya. Besoknya di depan toko komputer. Sejak tadi malam, kakaknya tak kunjung pulang, dan juga toko masih ditutup. Sambil menunggu kakaknya datang, Pang tak sengaja mendengar gosip tentang preman dan pemilik bangunan tempat ini meninggal secara bersamaan dan cukup aneh. Ia pun bosan dan lalu masuk ke dalam toko sendirian. Tak lama setelah itu, seseorang datang untuk mengambil pesanan laptop. Nah, di titik ini, Pang sempat salah mengambil laptop, dan itu adalah laptop dari bocah pada waktu dulu. Dan laptop ini juga yang tersengaja Pang aktifkan, yang akhirnya meledak di tempat. Yap, inilah hadiah level 4 yang seharusnya diterima oleh Kak Num. Malah sialnya terkena sang adik. Num terbangun dari pingsan semalaman setelah mendapat telepon dari rumah sakit. Oh iya, ceritanya bocah ini udah ganti HP ya, sejak HP-nya disita oleh preman pada waktu itu. Nah, syukurlah Pang tak mengalami kecelakaan parah, cuma ada luka kecil saja. Lalu Creed, si polisi atau si detektif partnernya Cut, meminta keterangan dari Num yang tak sengaja memberikan Num petunjuk. Ia baru tahu kecelakaan di tempatnya karena laptop, dan laptop itu adalah laptop yang diberikan si bocah untuk dibenerin keyboardnya. Lalu pada malam hari, Num langsung menabrak Mr. B karena ia membiarkan bocah itu membeli barang di sini dan menyebabkan adiknya terluka. Mr. B sebenarnya bersikap netral karena ia yang penting ada pelanggan saja, benar kan? Nah, karena itu juga Num pun mau untuk membalas hadiah si bocah. Tapi ternyata umurnya sudah tak cukup. Mr. B masih menghormatinya karena ia adalah pelanggan premium. Dan kemudian Num diberikan diskon khusus. Tapi ya, untuk ongkos kirimnya tak bisa. Num harus mengantarkan paket itu sendiri. Ini adalah jam alarm modifikasi militer yang akan berbunyi dan menghasilkan frekuensi tinggi hingga bisa menyebabkan kematian. Meski sudah diperingati, mungkin saja setelah hadiah ini ia akan segera mati. Num tak peduli. Yang terpenting bocah itu dapat disingkirkannya agar kelak tak mengganggu adiknya. Kemudian dengan kemampuan hackingnya dengan mudah, Num mendapatkan alamat tinggal si bocah. Ia pun menyusun rencana dan berhasil masuk ke rumah si bocah. Melihat wajah bocah itu, ingatannya pun langsung kembali ke masa lalu. Yang ternyata penyebab kematian orang tua Num dan Pang adalah kedua orang tua bocah itu yang mabuk dan menyetir. Mereka tak sengaja menabrak orang tua Num, yang mana jelas saja Num sama sekali tak menerima dan dendam. Dari sini jugalah awal pertemuan pertamanya dengan Mr. B, dan Num langsung membeli hadiah level 4. Num kemudian tanpa ragu langsung mengaktifkan jam alarm yang sedang terhitung mundur untuk mengeluarkan frekuensi mematikan. Dan sini si bocah mulai menyerang Num. Mereka berdua bertengkar hebat, meski sudah jelas kekuatannya, Numlah lebih unggul dibandingkan si bocah. Singkat cerita, bocah itu pun meninggal karena tak mampu menahan suara frekuensi yang teramat kencang. Sedangkan Num, meski ia sudah mengenakan peredam telinga, tubuhnya masih goyah. Badan Num makin lemah, apalagi setelah banyak kali menjual umurnya dan ditukarkan dengan hadiah-hadiah untuk orang yang dia benci. Akhir kata, Num pun terbaring pingsan di depan rumah si bocah, dan di depan handphonenya ada nomor HP Pang. Setelah itu, A Gift for Someone You Hate episode ketiga pun selesai.